Berdasarkan cerita yang ada asal mula nama Slamet diambil dari bahasa Jawa yang artinya selamat. Nama ini diberikan karena sejak dahulu Gunung Slamet belum menunjukkan eksistensi ledakannya yang memberikan mara bahaya bagi warga sekitar. Dan berikut 5 mitos tentang Gunung Slamet tersebut. 1. Asal nama Puncak Surono. Buat para petualang dan pendaki yang sudah melanglang buana kemana-mana, tentu tahu nama puncak dari Gunung Slamet. Ya, Puncak Surono adalah puncak tertinggi dari Gunung Slamet. Asal muasal dari nama puncak ini adalah dari seorang pendaki yang bernama Surono. Menurut warga sekitar, Surono ini berhasil mencapai puncak tertinggi di Gunung Slamet. Namun sayang ia mesti meregang nyawa karena jauh ke dalam jurang. Untuk menghormatinya, puncak tersebut akhirnya diberi namanya. Kadang, jika menyebut namanya saat berada di puncak tersebut, bulu kuduk langsung merinding. Konon katanya, di sana sering terlihat sosok laki-laki seperti pendaki selalu sendirian yang bisa menghilang begitu saja. Konon katanya juga sosok tersebutlah si Surono. 2. Pos Samarantu. Pos Samarantu ini hanya akan ditemukan jika mendaki Gunung Slamet dari jalur Bambangan. Jalur ini adalah jalur paling terkenal di kalangan pendaki. Hal tersebut karena jalur pendakian ini tergolong jalur yang cukup singkat untuk sampai di puncak Gunung Slamet. Namun, jika akan melewati jalur pendakian ini, Anda akan melewati salah satu spot sakral yang penuh dengan cerita misteri dan mistis. Konon katanya jalur pendakian tersebut adalah pintu gerbang besar menuju kerajaan gaib. Hal tersebut mengacu kepada 2 buah pohon besar yang sekilas benar-benar memang seperti sebuah pintu masuk untuk ke alam yang tak kasat mata tersebut. Begitu masuk ke sana, Anda akan sampai ke pos Samarantu. Pos pendakian ini adalah salah satu pos angker yang ada di sana. Samarantu konon katanya juga berasal dari 2 suku kata yaitu samar dan hantu. Jika disatukan maka berarti hantu yang samar atau hantu yang tidak terlihat. Hal ini dikuatkan oleh beberapa bukti para pendaki yang mengaku sering diganggu oleh makhluk tidak tak kasat mata seperti dipisahkan dari rombongan pendaki. Maka dari itu, usahakan tidak usah mendirikan tenda dan bermalam di sana. Usahakan Anda masih bisa melanjutkan pendakian sampai ke pos berikutnya dan silakan berkemah di sana saja. 3. Makhluk Kerdil. Jalur pendakian Gunung Slamet juga bisa lewat Guci. Guci yang terletak di Kabupaten Tegal kerap jadi jalur pendakian alternatif yang sering diambil oleh para petualang dan pendaki. Di jalur pendakian ini juga terdapat mitos dan misterinya. Cukup berbeda dengan 2 mitos sebelumnya. Mitos yang ada di jalur pendakian Gunung Slamet via Guci adalah misteri makhluk kerdil. Sejarah dari makhluk kerdil ini konon katanya adalah ada seorang pendaki yang tersesat dan akhirnya bertahan hidup dengan hanya memakan buah-buahan serta dedaunan. Sehingga, pendaki tersesat itu kehilangan jati dirinya sampai menjadi kerdil. Namun, anehnya makhluk kerdil ini tidak terlihat oleh mata telanjang. Jadi, kadang untuk membuktikan makhluk tersebut itu ada atau tidak para pendaki biasanya meninggalkan makanan setelah mereka berkemah di jalur tersebut. Makanan yang ditinggalkan tersebut adalah sebuah pancingan untuk makhluk tersebut. Jika makanan tersebut tiba-tiba menghilang, itu artinya sudah diambil oleh makhluk kerdil itu. 4. Air terjun Guci. Masih dari jalur pendakian Gunung Slamet via Guci. Kali ini di lereng gunung tinggi tersebut mitos itulah berasal. Air terjun Guci jadi salah satu spot yang kerap didatangi para petualang dan pendaki untuk melepas lelah. Tempatnya yang indah, cukup bertolak belakang dengan mitos dan cerita mistis yang dikandungnya. Di air terjun ini konon katanya ada siluman naga yang bisa mengabulkan permohonan untuk jadi kaya raya dengan berbagai imbalan. 5. Pasar Hantu. Tidak hanya Gunung Merapi yang punya pasar hantu, Gunung Slamet juga punya. Tepatnya ada di bawah puncak gunung ini. Lereng-lereng Gunung Slamet adalah bebatuan dan pasir yang jika angin tengah bertiup kencang di sana, akan menimbulkan suara-suara berisik. Saya Gustian Restu Pramudika. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Salam sehat selalu.